Pagi semuanya. Pagi. Jadi di sini Bapak ingin membagikan kelompok tentang materi kearifan lokal. Selanjutnya ada kelompok 5. Kelompok 5 pertama itu ada Rido, Apip, Jidan, Rija, dan Nesta. Dengar, karena kita pakai kearifan lokal, daerah lu aja. Ini yang paling representatif dan paling banyak dokumentasinya. Kenapa harus paling representatif? Kan semua kearifan lokal punya nilai tersendiri. Kenapa nggak diundi atau pakai kearifan lokal punya si Afif? Kita realistis aja, daerah gua punya pengaruh paling besar di sini aja. Gua nggak mau nilai gua turun cuma karena ide dia kurang teruji. Itu apa realistis do? Itu namanya dominasi dalam keberagaman. Gua nggak setuju sama pendapat lo. Dok, ini di sini lu cuma fokus sama ritual dan aspek budaya. Tapi gue lihat-lihat solusi ekonominya sangat lemah. Kita perlu data akurat. Gue harus dapat nilai A. Beasiswa gue bergantung sama IPK soalnya. Sama gampang dicari Nes. Yang penting identitas gua kuat. Lagian beasiswa asli itu kan urusan lu. Kita fokus dulu sama kelompok. Dok, Next itu lagi perjuangin beasiswanya. Dan itu mencerminkan sila kedua. Lu nggak bisa mengabaikan masalahnya Nesta cuma karena itu bukan masalah lu. Gak tahu rasanya berjuang untuk diakui, Ja. Lu juga Apip. Apa masalah lu sama gua? Kenapa lu ngerinya selalu menentang gua? Apa lu mau mengecilkan budaya gua? Bukan mengecilkan, Dok. Tapi gue pengen tempat yang setara. Pokoknya bab 3 harus gua yang buat. Ini tentang kebesaran sejarah budaya gua. Titik. Stop, gue bilang stop. Gua bolak-balik lapangan dan bertebaran setiap hari. Gua kali ini cuma punya satu kesempatan beasiswa lagi. Lu semuanya pada debat soal identitas. Sementara gua harus soal ekonomi dan masa depan gua. Ayolah, tugas ini harus berjalan dengan baik. Udah lah sama dominasi lu. Lu tuh udah melanggar keadilan sosial sama HAM di kelompok kita. Semua orang itu kan punya hak untuk berpendapat. Kalau gitu lu cari kelompok lain aja. Gua nggak mau kerja sama orang yang nggak menghargai pandangan gua. Gimana ya? Hancur coy IPK gua kalau kayak gini. Gara-gara itu ya. Iya. Masalah Rido itu adalah masalah yang identitasnya dominan. Kalau masalah Nesta itu pendidikan bagi yang berprestasi. Masalah Apip itu adalah masalah kesenjangan infrastruktur. Semuanya itu berasal dari ketidakmampuan kita menerapkan keadilan sosial dalam hidup kita. Rido nggak sadar dominasinya sama dengan ketidakadilan yang selama ini gue rasain. Gue juga butuh pengakuan. Gue cemas dengan masa depan sendiri. Kalau masalah kecil nggak bisa diselesaikan dengan musyawarah, bagaimana dengan masalah besar? Mari kita selesaikan dengan musyawarah. Kita butuh ridho. Naksir, belaga buta, tapi tak pernah lupa. Kamu mendua, jadi aku bertiga. Masih terasa, mata balas mata. Tak mau terluka, jadi aku berubah. Kita udahan kok kamu masih nanya. Mendengarmu membual banyak nyanyi-nyanyi. Kamu main belakang gak usah pakai lama. Cuma gitu aku juga bisa. Sudah selesai cerita pun berakhir.
Kau yang memulai memang penulis mahir. Kecap mau mengulang, asik menariknya. Jangan follow aku lagi, aku udah gak naksir. Hey, hey, hey. Jaga ngapain cuy? Jaga setan. Gue nggak bisa. Tadi gue kira dulu tuh kayak ada Buat gue itu bawaannya ada yang kayak gitu kenapa punya beasiswa. Jadi gue bisa dilatih buat latihan. Gue sempat latihan. Gue tau tugas ini nggak bisa rusak kesempatan lu. Gue butuh visi praktis untuk tugas ini. Gue udah ngomong ke dosen ya, katanya kita akan di sini kita akan menggunakan Parifat Garido, tapi fokusnya kita ubah total. Kita akan buktikan bahwa Parifat lokal itu bisa menjadi solusi untuk keadilan dan akses sila kedua. Maksud lu kita fokus sama kearifan lokal? Iya di sini, tapi di sini persis. Tapi kita butuh ridho untuk filosofi aslinya. Kita harus tunjukkan padanya bahwa keberagaman itu bukan hanya tentang kebanggaan, tapi tentang kontribusi. Oh, jadi landasan kearifan lokal ini bisa jadi program beasiswa buat atlet? Iya, kira-kira begitu. Dok, kami tidak ingin meninggalkan identitasmu. Kami ingin kebersamaannya. Dok, minggir dulu dok, gue mau ngomong. Dok, gue ngerti ritual lu itu kuat. Tapi bisa gak ritual itu digunain untuk menyatukan perbedaan? Bukan untuk memecah, bisakah Napala mula menjadi filosofi pemersatu? Terus, gue datang dari daerah yang sulit akses data. Nesta berjuang di lapangan untuk pendidikan. Kita adalah bukti bahwa tanpa keadilan sosial, potensi terbaik bangsa ini terbuang, Dok. Budaya lu, Dok, punya potensi besar untuk menyelesaikan masalah ini. Gue minta maaf, gue terlalu takut budaya gue dianggap remeh sama kalian. Gue bakal kembali, tapi gue nggak tahu bagaimana cara menggabungkannya. Itu namanya musyawarah, Dok. Mari kita kerjakan bersama. Tugas. Ya lancar lah. Ya agak terkendala sih. Jadi Mapa Mula itu adalah tentang suatu niat yang tulus. Ternyata budaya gue jauh lebih kuat kalau dipakai untuk kebersamaan dan kesatuan kita. Nah, cocok kita bisa jadikan Adat Ridho itu sebagai community fund untuk beasiswa. Gua akan siapin bagian data kesenjangan infrastruktur yang membuktikan kenapa pemerataan akses ini krusial. Jadi gue akan menggunakan data dari PSSI dan data IPK beasiswa itu sering kali kayak nggak adil loh buat laporan ini. Jadi kayak nggak memadai gitu. Nah, laporan ini bakal gue adain jadi proposal buat gue nanti. Nah, itu bakal jadi proposal yang nyata. Gue khawatir dengan masa depan, tapi hari ini gue akan buktikan. Atasi perpecahan dengan sila kelima, yaitu kompas. Kita sebagai mahasiswa pasti bisa bangun masa depan dengan bangsa yang lebih adil dan bersatu. Ternyata budaya gue lebih kuat kalau digunakan untuk kepentingan bersama dan keadilan. Ya itulah ya esensinya Pancasila tuh, tentang keberagaman dan kesatuan. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi.